Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saya Abdullah Yusuf, NIM 2020B1B024 dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Prodi Teknik Sipil. Kami dari kelompok pertama akan menyampaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah elemen struktur baja. Untuk lebih lengkapnya, kita menuju ke slide selanjutnya. Semakin berkembangnya peradaban manusia, semakin berkembang juga kebutuhan manusia dari aspek teknik sipil. Contohnya seperti zaman dahulu, orang membuat jalan itu hanya menggunakan batu kerikil yang dikumpulkan, kemudian jadilah sebuah jalan. Beda dengan zaman sekarang, ketika orang membuat jalan sebagai media transportasi, itu mengedepankan unsur estetika dan kekuatan suatu konstruksi yang dibuat dengan mengedepankan teknik rekayasa yang ada. Pembangunan berkait dengan ilmu teknik sipil dimulai dari bangunan bertingkat, gedung, jembatan, dan lain sebagainya. Itu tidak terlepas dari bahan atau materi-materi yang ada di bumi seperti batuan, batu bara, minyak bumi, baik yang diolah secara mentah maupun setelahnya. Dari itu, masalah ini kami angkat agar kita semua dan teman-teman sekalian mengetahui apa itu sifat bisnis dari baja. Bertitik belakang dari masalah ini, jadi kami menganalisis, mempelajari dari video-video, jurnal dan lain sebagainya, apa sifat dari bisnis baja yang akan kami bahas dalam slide selanjutnya. Perlu kita ketahui, unsur dari baja ataupun materi-materi yang terdapat pada baja itu banyak sekali. Ada titanium, nikel, barium, vanadium, ada juga karbon. Karbon terdapat pada baja itu berkisaran antara 0,2 sampai dengan 2,1%. Selanjutnya, pada setiap baja itu memiliki materi-materi yang berbeda. Ada yang kadar vanadiumnya tinggi tapi kriumnya rendah, itu pada baja vanadis. Ada juga yang kriumnya tinggi tapi vanadiumnya rendah pada baja K110. Sebagaimana yang ada di pabrikasi yang terkenal di dunia, yakni di Swedia seperti Benroll, di Jepang LSD, Daido, JIS, dan di Amerika yaitu IEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afra Farhana dengan NIM 2020D1B026. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sifat fisis baja. Apa itu baja? Baja adalah struktur logam yang terbuat dari komponen baja struktural yang saling terhubung untuk mengangkut beban dan memberikan kekakuan penuh. Karena tingkat kekakuan baja yang tinggi, struktur ini dapat diandalkan dan membutuhkan lebih sedikit bahan baku dibandingkan dengan struktur lain seperti struktur beton dan struktur kayu. Struktur baja meliputi struktur sebuah bangunan yang terbuat dari baja struktural. Baja struktural adalah bahan konstruksi baja yang dibuat dengan bentuk dan komposisi kimia tertentu sesuai dengan spesifikasi pada proyek terus. Bahan utama dari baja struktural adalah besi dan karbon. Baja sebagai bahan konstruksi. Keunggulan dari baja yaitu 1. Mempunyai kekuatan yang tinggi, 2. Keseragaman dan keawetan yang tinggi, 3. Mempunyai sifat elastis tinggi, 4. Duktilitas baja cukup tinggi, 5. Kemudahan penyambungan antara elemen, 5. Konstruksi mudah dibentuk menjadi penampang yang diinginkan, dan terakhir kecepatan pelaksanaan konstruksi. Di sini juga terdapat kekurangan baja. Pertama, butuh pemeliharaan yang rutin, 2. Butuh perlindungan dari bahaya kebakaran, dan 3. Permasalahan tekuk. Sifat fisik baja. Baja yang boleh digunakan dalam konstruksi dengan ketentuan: 1. Bebas dari cacat permukaan, 2. Sifat fisik material dan kemudahannya untuk dilas tidak mengurangi kekuatan dan kemampuan layan strukturnya, 3. Dites sesuai ketentuan yang berlaku. Tegangan leleh FY tidak boleh lebih dari 170 MPa. Tegangan putus FU tidak boleh lebih dari 300 MPa. Berdasarkan SNI 1729/2015, sifat-sifat mekanik dari material baja.
Modulus elastisitas E sama dengan 200.000 MPa. Modulus geser G sama dengan 77.200 MPa. Angkatan Poisson sama dengan 0,30. Koefisien muai panjang A sama dengan 12,10 pangkat negatif 6/0 Celcius. Duktilitas material baja FY per FU lebih kecil dari 0,80 ASTM A500 kelas C. Pengujian komposisi kimia. Pengujian komposisi kimia dengan alat optical emission spectrometer standar ASTM E415. Pengujian dilakukan dengan cara menembakkan gas argon terhadap permukaan spesimen yang telah dihaluskan. Pengujian struktur mikro. Pengambilan gambar struktur mikro baja dilakukan menggunakan alat inverted metallurgical microscope standar ASTM E3. Alat ini dapat memperbesar gambar struktur mikro material spesimen sehingga dapat dilihat dengan jelas. Pengujian kekerasan Vickers. Alat uji kekerasan mikro menggunakan micro hardness tester dengan metode micro Vickers standar ASTM E384. Pada metode micro Vickers digunakan penekan intan berbentuk piramida yang diberi beban 25 sampai 1000 GF dengan waktu penekanan 15 detik. Nilai kekerasan VHN dapat dihitung dengan rumus VHN sama dengan 1854 dikali P per D pangkat 2, di mana P sama dengan beban penekan atau GF, D pangkat 2 sama dengan rata-rata diagonal jejak dengan satuan mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam, NIM 2020 D1 B001. Ingin menyampaikan materi sifat fisis baja. Pengertian baja. Baja adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa elemen lainnya seperti O, N, Si, P, Ni, Cr, dan termasuk karbon sebagai paduan utama. Kandungan unsur karbon berkisar antara 0,2% hingga 2,1%. Sifat fisik baja, berat dan berat jenis baja. Berat baja per meter kubik diperlukan saat melaksanakan perhitungan volume besi atau menghitung struktur bangunan guna mencari nilai beban yang harus ditahan oleh sebuah struktur baja. Menurut standar nasional, Indonesia berat jenis baja adalah 7.850 kg per meter kubik. Pada saat kondisi nyata berat jenis pada dipengaruhi oleh bahan baja itu sendiri seperti kandungan logam tertentu, kepadatan baja, kualitas baja yang menyebabkan perbedaan pada berat jenis baja. Daya hantar panas pada baja. Baja merupakan logam yang terbuat dari besi dengan campuran karbon. Berdasarkan campuran karbonnya, baja dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu baja dengan kadar karbon rendah 0 kurang 0,25%, baja dengan kadar karbon menengah 0,25 dikurang 0,55%, dan baja dengan karbon tinggi di atas 0,55%. Baja memiliki keunggulan yaitu memiliki sifat penghantar panas yang baik, digunakan pada penghantar transmisi yaitu ACSR, di mana fungsi baja dalam hal ini adalah memperkuat konduktor aluminium secara mekanis setelah digalvanis dengan seng. Keuntungan dipakainya pada baja ACSR adalah menghemat pemakaian aluminium. Aluminium berinti baja yang biasanya dikenal sebagai ACSR, Aluminium Cable Steel Reinforced, suatu kabel penghantar aluminium yang dilengkapi dengan unit kawat baja pada inti kabelnya. Kawat baja itu diperlukan guna meningkatkan kekuatan tarik kabel
ACSR ini banyak digunakan untuk kawat saluran antar udara. Konduktivitas listrik. Konduktivitas listrik pada baja termasuk konduktivitas listrik yang baik karena paduan logam pada baja merupakan pencampuran besi, Fe, dan krom, Cr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Sultan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, kandungan mineral pada baja non-logam. Baja yang mengandung gas-gas terlarut dalam kadar yang tinggi, terutama oksigen dan nitrogen, dapat menimbulkan sifat getas. Untuk mengurangi kadar gas tersebut bisa digunakan unsur-unsur yang dapat mengikat kedua unsur gas di atas menjadi senyawa yang cukup ringan, sehingga senyawa tersebut akan mengapung ke permukaan baja yang masih panas dan cair. Unsur-unsur pengikat gas nitrogen dan oksigen biasanya digunakan unsur silikon dan aluminium yang fungsinya disebut sebagai dioksida. Unsur-unsur non-logam yang umumnya dibatasi jumlah di dalam produk baja adalah sulfur dan fosfor. Tinggi kadar kedua unsur tersebut bisa menurunkan kelihatan duktiliti baja dan meningkatkan kemungkinan retak pada sambungan las. Pada baja khusus, mampu las kandungan kedua unsur di atas dibatasi kurang dari 0,05%. Sifat tahan panas dan korosi. Sifat-sifat khusus baja dapat dicapai dengan penambahan unsur-unsur utama sebagai berikut: krom, nikel, dan molybdenum. Baja tahan karat umumnya mengandung unsur krom lebih dari 12%. Di mana unsur kondisi seperti itu, baja akan bersifat pasif terhadap proses oksidasi. Baja tahan karat dapat dibedakan sesuai struktur mikronya, yaitu baja tahan panas martensite, baja tahan panas ferrit, dan baja tahan panas austenite. Baja tahan karat martensis mengandung krom 13%, kuat, leleh, dan tarikannya diperoleh dari proses pendinginan pada kondisi udara luar, sesuai untuk lingkungan korosif ringan, serta biasanya digunakan untuk saluran rumah-rumahan turbin. Baja tahan karat mengandung krom 16%, sesuai untuk lingkungan korosif, terutama terhadap bahan kimia asam nitrat, serta biasanya digunakan untuk komponen-komponen dalam industri kimia. Baja karat austenite mengandung krom nikel 18%, di mana sifat tahan karatnya dapat melalui pemanasan pada suhu 1000 sampai 11.000, lalu digunakan dengan direndam ke dalam air sesuai untuk lingkungan yang mengandung garam, serta biasanya digunakan untuk baling-baling kapal. Endapan di permukaan antar butiran. Unsur-unsur lain yang juga dapat menurunkan keuletan baja antara lain timah, antimon, dan arsen, sehingga baja menjadi getas. Sifat getas ini ditimbulkan oleh pengendapan atau berkumpulnya unsur-unsur di atas di bidang batas antar butir baja suhu 500 sampai 600 derajat. Sekian dan terima kasih.